Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengembangan kurikulum akan memaparkan hasil diskusi kami tentang organisasi kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 submateri, mulai dari yang pertama, pengertian organisasi kurikulum. Yang kedua, prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis organisasi kurikulum, meliputi separated subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan antar bentuk kurikulum. Nah, untuk jelasnya lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi pertama yaitu pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum termasuk dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum. Organisasi kurikulum memiliki ikatan yang kuat dengan tujuan pembelajaran yang akan diraih. Hal ini dikarenakan organisasi kurikulum ikut menentukan aspek-aspek yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kerangka-kerangka umum program pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik merupakan organisasi kurikulum. Organisasi memiliki peran sebagai cara atau langkah untuk menentukan pemilihan atau pengorganisasian berbagai pengalaman belajar yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Setiap organisasi kurikulum memiliki ciri khusus sendiri, memiliki tuntutan sendiri seperti tuntutan terhadap pendidik, media, administrasi sekolah, dan tuntutan-tuntutan lainnya untuk menjalankan kurikulum itu. Prosedur pengorganisasian kurikulum. Dalam organisasi kurikulum, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Ruang lingkup bahan atau scope, di mana keseluruhan materi pembelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu bidang studi mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. Yang kedua, urutan bahan atau sequence adalah penyusunan bahan pelajaran menurut aturan tertentu secara berurutan. Yang ketiga, penempatan bahan atau grade placement adalah penempatan satu atau beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu. Menurut Hamali, pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang meliputi 1. Prosedur buku pelajaran, di mana pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua, prosedur survei pendapat, di mana pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya, di mana prosedur ini dapat disamakan dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan dan menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini bisa diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Nah, kegiatan yang dianalisis ini berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya, prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat, di mana masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupan yang beraneka ragam. Yang ketujuh, prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat kebutuhan juga melibatkan persistent problem, tetapi scope dan sequence-nya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial.
Nah, yang C yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Di dalam studi tentang kurikulum dikenal begitu banyak bentuk organisasi kurikulum. Dari masing-masing bentuk organisasi kurikulum tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri dan nampaknya mengalami proses pengembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai macam penemuan baru di dalam ilmu kurikulum. Ada berbagai jenis pengorganisasian kurikulum yang isinya mengupas bagaimana bentuk bidang studi harus disajikan di depan kelas yang konsekuensinya akan dilihat oleh tindakan, bagaimana cara memilih bahan ajar dan cara menyajikannya, mengevaluasikannya. Secara garis besar ada 3 organisasi kurikulum, yaitu yang pertama separated subject kurikulum. Nah, separated subject kurikulum atau nama lain kurikulum mata pelajaran dapat dikatakan sebagai golongan bentuk kurikulum yang masih tradisional karena bahwasannya kurikulum ini sudah ada sejak lama terapkan di sekolah-sekolah sampai dengan munculnya kurikulum tahun 1968 dan kurikulum 1975. Kurikulum ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas jumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Yang B, tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. Nah, yang C hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabadikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Yang D ada tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para siswa. Nah, yang E bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Nah, yang F ada pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan atau imposisi dan menciptakan perbedaan individu di kalangan para siswa. Nah, yang G ada guru berperan paling aktif dengan pelaksanaan siswa guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur belajar aktif di kalangan para siswa. Nah, yang H yaitu para siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif. Nah, yang kedua yaitu ada correlated kurikulum. Correlated kurikulum atau dapat dikatakan kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi untuk mengurangi kelemahan dengan adanya keterpisahan di antara berbagai mata pelajaran tersebut. Diusahakan agar mata pelajaran tersebut disusun dalam pola korelasi sehingga lebih mudah dipahami oleh para siswa. Inilah yang dinamakan dengan kurikulum dengan pelajaran berkorelasi. Nah, ciri-ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, berbagai mata pelajaran dikorelasi satu dengan yang lainnya. Yang B, sudah dimulai adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kendatipun tujuannya masih pengusahaan pengetahuan. Nah, yang C sudah dimulai pengusahaan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa meski pelayanan terhadap perbedaan individu masih sangat terbatas. Nah, yang D metode penyampaian menggunakan metode korelasi meski masih banyak menghadapi kesulitan. E meski guru masih memegang peran aktif namun aktivitas siswa mulai dikembangkan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Integrated kurikulum atau sering dikenal dengan kurikulum terintegrasi ini sudah tidak lagi melihat batas-batas antar semua mata pelajaran karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam sebuah masalah atau unit. Jadi semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang B, berdasarkan psikologi belajar, Gestalt atau organisme. Nah, yang C berdasarkan landasan sosiologi dan sosial kultural. Nah, yang D berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Nah, yang E bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, kan tetapi lebih luas. Bahkan mata pelajaran atau bidang studi baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guru guna pemecah masalah. Nah, yang F sistem penyampaiannya menggunakan sistem pengajaran unit, baik unit pengalaman atau unit belajar. Nah, yang G peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Bahkan peran siswa lebih menonjol dalam kegiatan pembelajaran dan guru bertindak selaku pembimbing.
Yang terakhir, hubungan antar bentuk kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan, dan kurikulum pula sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Di samping sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan kerangka pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua tingkat dan jenjang pendidikan. Untuk itu, pendesainan kurikulum mesti ekstra hati-hati dan mengarah pada ketercapaian tujuan pendidikan. Nasution dalam buku Asas-Asas Kurikulumnya mengungkapkan bahwa ketiga macam kurikulum di atas tidak dipandang bertentangan satu dengan yang lain titik. Akan tetapi, dapat saling melengkapi titik apa yang dikatakan mengenai subjek yang terpisah juga berlaku bagi bidang yang luas, yakni panduan antara beberapa mata pelajaran seperti IPS, IPA, bahasa, matematika, dan kesenian. Lebih lanjut, menurutnya ketika macam kurikulum dapat berjalan berdampingan dan bantu-membantu. Separated subject kurikulum, integrated kurikulum, dan correlated kurikulum, hubungan antar bentuk ini efektif untuk diaplikasikan sesuai dengan tingkat satuan pendidikan penyelenggara, sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh institut tersebut, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, pelajaran PAI, aplikasi kurikulumnya dengan integrated kurikulum terutama di sekolahan. Adapun di madrasah, maka PAI diaplikasikan berdasarkan separated subjek kurikulum. Karena di madrasah telah dipertimbangkan kurikulum PAI dengan mengajarkan masing-masing dari materi agama Islam. Dari itu, idealnya setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dengan mengikuti prinsip relevansi atau kerelevansian dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, termasuk keunggulan dan kelemahannya. Lebih dari itu, sejalan dengan pola kurikulum yang diterapkan agar diiringi juga oleh guru-guru berkompeten dalam mengikuti kurikulum. Nah, selesai sudah penjelasan dari teman-teman. Nah, setelah mengetahui pengertian, prosedur, jenis-jenis organisasi kurikulum, serta hubungan antar bentuk kurikulum, guru dan pengelola pendidikan akan memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan program pendidikan, bahan ajar, tata urut dan cakupan materi, penyajian materi, serta peran guru dan murid dalam rangkaian pembelajaran. Oleh karena itu, sangatlah penting mempelajari tentang organisasi kurikulum, karena langsung dengan proses pembelajaran di sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok